ada acara tausiah nanti yang akan disampaikan oleh Gus Rafiq dari Jogja, Sleman, tepatnya di Kalasan. Beliau datang ke rumah saya kurang lebih sekitar 2008-an. Dan alhamdulillah beliau mengembangkan satariyah yang sama sanadnya dengan kita semua dari Kiai Haji Nasir Nurullah. Alhamdulillah beliau mengembangkan di Jawa Tengah di sana, berkembang baik, dan beliau sekarang hadir di sini dengan membawa seberapa santrinya untuk mengikuti acara Haul Akbar guru kita ini. Nanti kita dengarkan apa yang beliau sampaikan. Mungkin bagi YouTuber tidak asing lagi kepada beliau. Nggih? Nggih. Beliau adalah seorang penggiat kerohanian. Dan sekarang sudah berada di tengah-tengah kita untuk menyampaikan ajaran-ajaran kepada kita semua. Nanti kita bersama kita dengarkan apa yang beliau sampaikan. Kita doakan saja semoga beliau terus sehat, terus menjadi pengalir satariyah. Terima kasih kepada panitia, kepada keluarga yang telah memperkenankan saya untuk menyampaikan sambutan ini. Pertama-tama puji syukur saya haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena pada malam hari ini saya atas izin Allah bisa hadir di hadapan panjenengan. Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu terlimpah kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita semuanya di sini hadir mempunyai satu bekal, yaitu hati. Kula gadah hati, panjenengan gadah hati. Kabeh sing ten mriki nggadahi ati. Ananging sedulur sedaya, ada yang mempunyai hati dalam keadaan hidup. Ada pula yang mempunyai hati dalam keadaan mati. Dan di zaman milenial ini, di zaman yang sekarang ini, banyak sekali mulai bermunculan manusia-manusia yang kelihatan hidup, akan tetapi hatinya mati. Lantas kita sekarang berkumpul di sini tujuannya apa? Salah satu tujuan kita berkumpul di sini adalah untuk menghidupkan hati. Dan bagaimanakah ciri-ciri hati yang hidup itu? Di dalam Al-Quran dikatakan
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatan li ulil albab. Sesungguhnya di balik penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, itu ada ayat bagi orang-orang yang menggunakan lubabnya. Lubab itu adalah anasir yang sangat dalam di hati kita, kemudian mencinari pikiran kita. Orang yang hidup pikiran oleh lubabnya itu adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubih, adalah orang-orang yang selalu mengingat Allah, berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk ataupun berbaring. Niki kula lan panjenengan lungguh sedaya nggih niki. Enten sing ngadeg bareng. Do kelingan Gusti Allah mboten. Niki majelis pengajian do kelingan Gusti Allah mboten. Nek kelingan Gusti Allah itu tanda hati kita hidup. Kalau lupa Allah, namanya pengajian kok lupa dengan Allah, itu adalah salah satu tanda kematian hati kita. Semoga yang hadir di sini saat ini mulai sadar akan Tuhan. Yang dari Jawa Timur ke sini atas izin Allah. Kalau bukan karena izin Allah, tidak akan bisa kumpul di sini. Ingatlah Allah yang menghantarkan panjenengan dari Jawa Timur ke sini, yang dari Jawa Tengah, Jawa Barat, Yogyakarta. Kalau bukan karena Allah kita tidak duduk di sini. Maka ingatlah Allah, disitulah hati kita mulai hidup. Jadi orang-orang yang setiap saat dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun dia mengingat Allah, itulah pertanda bahwa hatinya itu dalam keadaan hidup. Orang yang hatinya hidup, maka rasanya selalu menyambung kepada Allah. Rasanya selalu menyambung kepada Allah, maka hatinya selalu berisi dengan petunjuk. Hatinya berisi dengan hidayah. Pikirannya berisi dengan ilmu hikmah dari Allah. Hatinya tersambung dengan nurullah, maka hatinya selalu diterangi oleh cahaya Allah, tercerahkan oleh nur Muhammad. Itulah beruntungnya bagi orang-orang yang mempunyai hati yang hidup, selalu bersambung dengan Allah. Ini yang kedua ini. Ciri-ciri orang yang hatinya mati, di mana-mana dia lupa dengan Allah. Dikasih pekerjaan, karena sibuknya kerja dia lupa dengan Allah. Dikasih jabatan, karena sibuknya dengan jabatan itu dia lupa dengan Allah. Dia punya keluarga, karena sibuknya mengurus keluarga dia lupa dengan Allah. Maka hatinya tidak pernah tersambung dengan Allah. Hati yang tidak pernah tersambung dengan Allah, maka itu ciri-ciri hati yang mati. Di dalam Al-Quran dikatakan orang yang hatinya mati akan dikunci sama Allah. Khatamallahu ala qulubihim. Hatinya dikunci oleh Allah.
Gimana itu kok dikunci itu gimana? Nek duwe utang mumet mboten. Atine susah mboten. Kalau kita punya hutang, pikiran pusing, hati resah, gelisah, galau karena himpitan hutang tersebut. Lupa dengan Allah, dikuncilah beban hutang itu. Maka tiap hari yang dipikir hutang terus. Sing dirasake hutang terus, itu menjadi siksanya hati. Enten mboten sing kehimpit hutang dan dikunci sama Allah, saben tangi turu arep turu tangi turu meneh kelingan utang terus, enten mboten. Jangan sampai hati kita terkunci oleh hal-hal yang seperti itu. Ketika orang yang hatinya mati, beban hidupnya banyak, himpitannya banyak, maka yang dipikirkan adalah beban hidup itu, himpitan itu. Pikirannya pusing, hatinya kalau dikunci sama Allah. Nah, akhirnya yang dia rasakan setiap hari adalah kegalauan, keresahan. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa absarihim ghisawah. Telinganya dan basirahnya ditutup sama Allah. Diberi nasihat tidak akan mempan karena terlanjur terkunci dengan himpitan-himpitan dunia. Nauzubillahi min dzalik. Walahum adzabun azim. Akan menjadi siksa yang besar dalam hidupnya. Maka di sini saya jauh-jauh dari Jogja belajar tarekah karena saya dulu, mohon maaf, terkunci hati saya. Saya bingung kemana saya membuka kuncian hati saya ini. Alhamdulillah saya bertemu beliau, Kang Agus Santosa. Pelan-pelan saya dibimbing dan alhamdulillah pelan-pelan kuncian-kuncian itu sedikit demi sedikit terbuka. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada malam hari ini kita selalu mendengar tadi apa yang namanya tarekah. Tarekah di dalamnya mengandung satu konsep-konsep zikir, tata cara zikir. Sebetulnya tarekah pertama kali akan membimbing kita dari kuncian-kuncian hubbud dunya, kuncian-kuncian kegalauan, kuncian-kuncian keresahan karena himpitan-himpitan dunia. Selanjutnya setelah itu terbuka mukasyafah, lama-lama jiwa kita tenang. Dengan zikir kita jiwa kita tenang, hati kita tenang. Alla bi dzikrillahi tatmainul qulub. Dengan zikir maka tenang hati kita, tenang jiwa kita. Maka kuncian-kuncian itu tadi atas izin Allah, atas ridho Allah akan terbuka. Dan akhirnya kita menyambut pencerahan pada pribadi kita. Kita menyambut cahaya datang dalam jiwa kita. Di dalam ilmu tarekah ada konsep atau ada satu tataran yang namanya baiat. Tadi sudah disebut konsep tentang baiat. Baiat itu apa? Kalau di Syatariyah, saya berbaiat di ilmu Syatariyah, di majelis Syatariyah ini berarti saya
menjadi anggota keluarga Syattariyah dengan sanadnya yang nyambung kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan makna selanjutnya yang namanya baiat adalah saat kita berbaiat, kita berazam, kita berniat bahwa kita mulai detik itu juga kita setia pada Allah. Hati kita setia kepada ketersambungan pribadi kita dengan Allah, supaya terjaga cahaya yang ada di dalam hati kita, pencerahan yang ada di dalam hati kita. Akan tetapi sedulur, harus kita ingat bahwa yang namanya baiat itu adalah proses awal kita masuk tarekat. Baru proses awal. Setelah baiat, kita akan dihadapkan satu PR, di mana agar zikirku bisa menembus alam kurbah, bisa memperjalankan jiwa saya untuk dekat dengan Allah. Saya mengembangkan Syattariyah 14 tahun di Jogja dan Jateng. Di Jawa Tengah saya dibantu oleh Kang Togok. Yang selalu dipertanyakan adalah gimana sih zikir agar bisa khusyuk? Gimana sih zikir agar bisa menembus alam kurba? Gimana sih agar zikir itu bisa konsentrasi? Ada beberapa tata cara agar zikir kita itu menembus kehusukan, menembus konsentrasi. Yang sering kita lupakan adalah bahwa tujuan zikir adalah ketundukan jiwa kita kepada Allah. Ini masih banyak salah persepsi. Terlalu banyak reka daya sisi kemanusiaan kita. Bahwa dengan zikir kita akan tajam mata batinnya. Dengan zikir kita akan tajam mata hatinya. Dengan zikir kita akan menembus makom-makom tertentu. Dengan zikir kita akan bisa ini itu. Padahal semuanya itu adalah warid. Itu semua adalah hak Allah, bukan hak kita. Tugas kita hanyalah bermujahadah, bersungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan tunjukkan jalan-jalan itu. Ada satu tata cara agar bisa kita khusyuk, agar bisa kita konsentrasi dan bisa menggapai warid, hadiah dan hidayah dari Allah. Apa itu? Ketundukan. Bagi yang sudah berbaiat, sebetulnya setelah kita berbaiat, menyebut asma Allah itu sudah tidak boleh main-main. Sebab kita sedang menyebut asma Allah, menyebut asma Tuhan yang Maha Agung. Jadi di tempat kami selalu kami ajarkan, ketika engkau sudah berbaiat, ketika engkau sudah berbaiat menyebut asma Allah, sudah tidak boleh main-main. Ketika engkau menyebut asma Allah, sebutlah dengan penuh kehormatan, penghormatan, ketundukan, kesujudan. Jadi kalau sudah berbaiat di dalam tarekat, menyebut asma Allah itu satu kali sebutan, jiwa kita harus
mulai tunduk. Allah, tunduk jiwa kita. Allah, semakin tunduk dan semakin tunduk. Kalau sudah tunduk, kita sudah tersistem dengan zikir yang sederhana, jiwa kita tunduk, monggo silahkan zikir, namanya zikir wadah, la ilaha illallah, zikir latifah, la ilaha illallah, zikir nafsu illallah, zikir ruh Allah, zikir rasa Allah, kemudian zikir selanjutnya and so on, itu dibekali dengan ketundukan. Maka dengan ketundukan itu akan turunlah kehusukan, turunlah konsentrasi. Banyak sekali yang bertanya, aku zikir kok enggak konsentrasi ya, enggak kusuk-kusuk ya. Itu semuanya karena ketika kita menyebut asma Allah, tidak ada satupun rasa tunduk jiwa kita pada Allah yang kita sebut. Setinggi apapun ilmu zikir kita, tanpa ketundukan, maka itu seperti tong kosong berbunyi nyaring, tidak ada isinya. Maka dari itu, mulai sekarang kalau kita sudah berbaiat menyebut asma Allah, para pelaku thariqah dengan ilmunya yang tinggi akhirnya menilai saudaranya sendiri, itu ilmunya masih rendah, ilmunya masih kalah dengan ilmu ini, masih kalah, itu apa? Itu adalah efek karena zikirnya sama sekali tidak memunculkan ketundukan. Orang-orang yang zikirnya memunculkan satu ketundukan, maka dia akan terbebas dengan yang namanya masalah-masalah yang ada di latifatul akhfa. Merasa diri paling tinggi, merasa diri paling pintar, merasa diri paling benar, dan yang lainnya dianggap sepele. Orang yang tunduk kepada Allah tidak akan pernah mengalami hal-hal tersebut. Itu yang pertama adalah zikir adalah mengolah ketundukan. Yang kedua adalah zikir itu harus didasari dengan rasa syukur. Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sholat malamnya, ketika dia berdiri dia menangis, ketika dia rukuk dia menangis, ketika dia sujud dia menangis. Kemudian ditanya Kanjeng Nabi, kenapa engkau menangis? Bukankah engkau dijamin surga sama Allah? Bukankah engkau dijamin selamat sama Allah? Tetapi kenapa engkau masih menangis? Apa jawab Nabi? Tangisanku adalah tangisan kesyukuran. Ini dihubungkan dengan zikir. Jarang kita mengawali zikir kita dengan kesyukuran. Gimana itu? Ketika kita berzikir, zikir dat namanya ya, wujudullah, sifatullah, nurullah, datullah. Yang pertama kali ketika kita mengucapkan zikir wujudullah, apa yang kita lakukan? Syukuri wujud kita sebagai manusia. Ya Allah, Engkau ciptakan aku menjadi manusia, wujudku wujud manusia. Dengan segala kesyukuran kita ucapkan wujudullah. Kita disifati menjadi sifat manusia. Kita sebut zikir sifatullah dengan rasa syukur atas
sifat yang diberikan Allah kepada kita sebagai manusia. Kemudian nurullah, kita diliputi oleh cahaya-cahaya Allah. Kemudian dat kita diberi hidup, kita tarik, kita sadari dan kita syukuri hidup kita, dat kita ucapkan datullah. Maka di situ la in syakartum la azidannakum. Apabila engkau bersyukur, maka aku tambah nikmat atasmu. Makanya banyak sekali orang berzikir tapi tidak menemukan tambahan-tambahan kenikmatan di dalam hidupnya. Karena apa? Karena tidak disadari dia di dalam zikirnya jauh dari rasa syukur. Kemudian ini banyak sekali beredar ajaran-ajaran tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna gimana? Kita zikir Allahu ya Ghani, ya Allah yang maha kaya. Terus diterangkan, zikirlah Allahu ya Ghani, ya Allah yang maha kaya, maka engkau akan kaya. Kayak gitu nggih. Allahu ya Mughni, zikirlah Allah yang maha mengkayakan, maka engkau akan dikayakan. Kayak gitu. Kalau kita berzikir dalam kesyukuran, ya Allah, Allahu ya Ghani, ya Allah yang maha kaya, terima kasih selama ini engkau kayakan. Walaupun aku hanya kerja apa adanya, tetap engkau cukupi setiap harinya. Allahu ya Mughni, Allah yang mengkayakan. Selama ini engkau kayakan ya Allah. Dengan rasa syukur itulah la in syakartum la azidannakum. Bukan pamrih yang kita kedepankan. Ketika kita bicara tentang ketajaman mata batin, ketajaman mata hati, kita zikir Asmaul Husna. Allahu ya Bashir, Allahu ya Wali, Allahu ya Batin, Allahu ya Muta'ali. Kita berharap dengan zikir Allahu ya Bashir mata kita tajam, mata batin kita tajam, mata hati kita tajam. Banyak pamrih dalam zikir kita. Padahal ketika kita mengucapkan Allahu ya Bashir, syukurilah kita masih diberi penglihatan. Penglihatan dohir di kedua mata kita, penglihatan batin di inti akal kita, penglihatan hati ada di relung hati yang paling dalam. Syukuri itu. Maka ketika kita mengucapkan Allah ya Bashir dengan kesyukuran, Allah akan menambah nikmat itu. La in syakartum la azidannakum. Karena engkau bersyukur atas penglihatan yang aku berikan kepadamu, aku tambah kenikmatan penglihatanmu. Baik penglihatan zahir, batin maupun penglihatan hati, bahkan mata semesta. Maka dari itu, sedulur-sedulur semuanya, kenapa hidup kita sulit? Kenapa hidup kita terhimpit? Kenapa hidup kita penuh dengan beban? Mungkin zikir kita terlalu banyak tuntutan. Mungkin ketika kita beribadah terlalu banyak menuntut pada Allah. Padahal Allah itu tidak bisa kita tuntut, tidak bisa kita paksa. Maka dari itu, sedulur-sedulur semuanya, apabila panjenengan terhimpit oleh hutang, terlilit oleh hutang,
terbebani oleh satu masalah yang tidak kunjung reda, silahkan sambungkan hatimu dengan Allah, sambungkan jiwamu dengan Allah. Sholatlah hajat di sepertiga malam yang terakhir. Syukurilah karena selama ini hajat-hajatmu dipenuhi sama Allah. Dengan segala kesyukuran kita tunduk dan sujud pada yang maha menguasai hajat. Sholatlah duha, bersyukurlah kepada Allah yang menguasai rezeki. Selama sekarang saya aktivis YouTuber. Di YouTube banyak sekali mengajarkan sedekahlah kamu 100.000, kamu akan dapat 1 juta. Bersedekahlah 1 juta, kamu akan dapat 100 juta. Seperti itu banyak sekali. Padahal yang namanya sedekah intinya adalah untuk mensyukuri nikmat rezeki, maka kita berbagi. Daya syukur itulah yang akhirnya akan bisa menambah kenikmatan yang Allah berikan dalam kerezekian kita. Jadi ketika kita masuk dalam sebuah majelis tarekah, mungkin talqinnya sama, mungkin baiatnya sama, tapi masalah penjiwaan, peresapan, penghayatan di dalam berzikir, penghayatan di dalam berzikir ini butuh satu pengalaman. Pendidikan dalam setiap kita melakukan zikir itu penting. Sedulur semuanya, yang namanya tarekah itu ilmu laku, ilmu nyata. Zikir itu harus kita nyatakan. Tapi banyak sekali orang masuk tarekah terserang satu penyakit yang dia tidak sadari. Apa itu? Tulul amal wa kasratus su'al. Panjang angan-angan. Jadi ketika diajarkan zikir oleh sang guru, ajaran zikir itu diangen-angen tok. Diangen-angen terus, tidak pernah dilakukan. Jadi mendapatkan satu pelajaran zikir koyo-koyo wis ngelakoni, padahal nol. Padahal tadi dikatakan oleh Kang Agus, carilah guru. Yang kedua, laksanakan ilmu sang guru. Yang ketiga, muliakanlah guru itu. Karena kita sudah terbiasa hanya mendapatkan konsep dan itu menjadi angan-angan, tidak kita nyatakan dalam kehidupan sehari-hari, akhirnya menjadi satu kebiasaan. Zikir diangen-angen. Akhirnya melu tarekot, ikut tarekot 10 tahun, 15 tahun, ya gitu-gitu aja. Akhirnya tarekot adalah menjadi hal yang tahayul, menjadi hayalan. Sedulur semuanya, ketika kita masuk dalam majelis tarekah, baiat adalah pintu pertama. Yang kedua, kita laksanakan ilmu yang diberikan oleh guru. Ketiga, kita muliakan guru. Kita lakukan apa yang diajarkan oleh yang diajarkan oleh sang guru itu. Yang pertama adalah syahadat. Lakukan syahadat itu.
Entah itu la ilaha illallah, entah itu illallah, entah itu Allah, entah itu hu, lakukan itu. Yang selanjutnya adalah bertauhid, menyambungkan rasa kita kepada Allah. Agar apa? Agar rasa kita ini hidup. Di dalam bertauhid, kita ingin menyambungkan rasa dengan Allah. Ada dua pendukung agar kita cepat terhubung dengan Allah. Apa itu? Birrul walidain. Yang kedua adalah memuliakan guru kita. Bagaimana logikanya birrul walidain? Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Bapak ibunya orang tuamu, mbahnya orang tuamu. Kalau di tempat kami, untuk memaksimalkan tauhid, kita itu memaksimalkan yang namanya galur dan jalur. Apa itu? Galur dan jalur. Galur adalah garis keturunan kita. Bapak saya namanya Syamsul Hadi, ibu saya namanya Siti Zubaidah. Ibu saya punya mbah saya, Mbah Marzuki. Bapak saya punya ibu bapak namanya Mbah Mangun, saya panggilnya Mbah. Saya pegang pusar saya sadari ibu bapak saya doakan bapak ibu saya, semoga bahagia di alam sana. Saya syahadati, saya solawati dari bapak ibu, mbah-mbah saya dari ibu, naik sampai tak terbatas. Mbah-mbah saya dari bapak, naik sampai tak terbatas. Saya doakan mereka. Itulah yang namanya ngurut ke galur. Terus apa manfaatnya? Akan tersambung satu hubungan silaturahmi antara diri kita dengan orang tua kita, dengan leluhur kita. Maka kalau kita sudah tersambung, apa yang dulu pernah dirakatkan oleh mbah-mbah kita, umpamanya mbah kita itu dulu ahli puasa dan belum diambil waritnya puasa tersebut, kita yang dapat. Apa yang dulu pernah ditirakatkan oleh leluhur-leluhur kita dan belum dia ambil, kitalah yang mengambilnya. Makanya doa leluhur-leluhur kita, embah-embah kita ambil dengan ngurut galur. Bapak ibu kita, mbah-mbah kita bayangkan hadir di hadapan kita doakan mereka. Itu namanya galur. Maka restu mereka, leluhur-leluhur kita, doa-doa mereka akan turun pada kita. Dan perjalanan kita akan menjadi cepat. Kemudian jalur. Jalur adalah jalur keilmuan kita. Pusatnya di ubun-ubun kita. Doakanlah guru-gurumu di masa lalu. Doakan gurumu yang pernah mengajarimu alif ba ta, mengajarimu sholat, mengajarimu puasa, mengajarimu apapun yang pernah memberi pencerahan kepadamu. Doakan mereka. Bil khusus sanad thariqah syataria. Doakan mereka. Maka ridho mereka, berkah mereka akan turun kepada kita. Makanya di Puser orang Jawa mengatakan, nek ngilmu pesugihan, ngilmu kebumian, ngilmu kemuliaan, ngilmu kenikmatan, pusatnya di Puser. Ilmu kepengiranan di ubun-ubun. Ilmu ketauhidan
di Baitul Muharram. Penjiwaan yang maksimal, peresapan yang maksimal, penghayatan yang maksimal akan mempercepat perjalanan kita untuk dekat dengan Allah. Orang yang dekat dengan Allah berarti dekat dengan belas kasih-Nya. Orang yang dekat dengan Allah berarti dekat dengan pertolongannya. Orang yang dekat dengan Allah akan dekat dengan kekuatannya, dekat dengan kekuasaannya. Maka orang-orang yang dicintai oleh Allah akan selalu didatangi oleh Allah dengan pertolongannya, dengan belas kasih-Nya, dengan Rahman Rahim-Nya. Hadirin rahimakumullah, saya tadi banyak dialog sama teman-teman di padepokannya Kang Agus di mana tadi? Di Kroya ya. Ada yang bertanya begini, saya ini sudah ikut Torekoh, tapi kenapa hidup saya masih sulit? Saya masuk dalam majelis Torekoh, tapi kenapa masalah masih tak kunjung reda? Saya masuk Torekoh, kenapa masih gini-gini saja? Saya dapat apa? Saya jawab begini, mungkin panjenengan kurang bersyukur. Saya banyak masalah, Gus. Masalahmu ada, itulah seni hidup. Syukuri masalahmu. Semua masalah itu yang mengadakan Allah, gunanya adalah untuk mematangkan jiwamu, menyepuh jiwamu. Syukurlah. Kalau engkau hidup tidak punya masalah, hidup itu tidak ada seninya. Seakan engkau alergi dengan masalah hidup. Kurang bersyukur. Kemudian, kenapa saya hidupnya masih sulit? Mungkin sudut pandangmu yang engkau sorot dalam hidupmu hanya sulitnya saja. Engkau tidak melihat selama ini engkau diberi kemudahan. Syukuri kemudahan-kemudahan itu, supaya engkau bisa dekat dengan Allah dengan rasa syukurmu. Kenapa masih banyak hutang, Gus? Saya tanya, sampean hutang berapa? Dia jawab 50 juta. Dulu hutang itu kamu harapkan enggak? Iya. Lah kok sekarang kamu sesali? Waktu kamu masuk bank minta hutang 50 juta, di rumah minta pada Allah apa? Ya Allah, semoga hutang ini segera dikabulkan oleh bank. Lah kok wayahe nyaur mumet? Padahal hutang itu pernah menolong dirinya. Syukuri hutang itu, engkau pernah ditolong itu. Coba dulu 50 juta itu enggak turun dari bank, piye uripmu? Iya ya. Kacau ya, sing kacau utekku ini. Memang menungso ini lucu ya. Mesti ada yang sing batin, pengalaman pribadi. Ya memang, perjalanan hidup saya berat, perjalanan hidup saya penuh kegelapan, perjalanan saya dulu sangat melelahkan. Awal saya bertemu Kang Agus itu dalam kondisi secapek-capek. Karena saya dulu di masa lalunya banyak impian yang sulit saya gapai, banyak harapan yang mengecewakan, ada yang saya takutkan zaman dulu.
kula wedi ngimpi, kula wedi berharap. Alhamdulillah, karena takutnya berharap, takutnya bermimpi, kula zikir. Karena apa? Saya cinta pada Allah. Kenapa engkau berzikir? Karena saya cinta sama Allah. Allah layak kita sebut. Allah layak kita sadari, kita rasakan setiap hari. Karena ini memang Dia Tuhan kita. Pamrih-pamrih itu alhamdulillah tidak ada. Karena saya dididik kula wedi pamrih. Saking pahite urip kula, saking getire urip kula jaman biyen. Alhamdulillah masa lalu mendidik saya. Dan alhamdulillah boten sengaja zikir kuwi dadi zikir kemurnian. Nah niki yang ketiga, tadi zikir dengan ketundukan, dua zikir dengan rasa syukur, yang ketiga zikir dengan kemurnian. Alhamdulillah boten sengaja zikir kula murni. Makanya karena didikan masa lalu saya tidak percaya. Berzikirlah maka kamu akan begini, berzikirlah begini, engkau akan seperti ini. Saya enggak percaya. Karena semua itu hak prerogatif Allah. Ada yang mengatakan zikira ya Ghani ya Mughni ya Fatah ya Rozak sedina ping 30.000 engko kowe sugih. Mbah ngapusi. Itu semuanya hak Allah. Tidak bisa jadi rekodayane menungsa. Zikira ya Bashir, ya Batin, ya Wali, ya Muta'ali. Mata batinmu tajem nanti, mata hatimu tajem nanti. Mbel dedes. Saya enggak percaya. Itu semuanya adalah hak Allah. Hak prerogatif Allah. Maka dari itu, apa yang saya lakukan? Ya Allah, walaupun mata batinku enggak tajam, Engkau masih beri aku mata zahir. Allah ya Bashir, ya Allah yang maha melihat, dengan rasa syukur saya lakukan itu. Saya punya mata batin walaupun bebel, enggak tajam, tak syukuri. Sing penting duwe mata batin, wis lumayan. Atiku mata hatinya kok bebel, ya ben. Sing penting duwe mata hati. Saya syukuri itu semuanya. Ada satu konsep, mengko nek wis titi wancine mesti medhuh. Zikir saja dengan kesyukuran, dengan ketundukan, dengan kemurnian nek wis wayahe bakal tumurun. Kalau memang sudah saatnya tajam, akan tajam sendiri. Lakukan zikir ya Ghani, ya Mughni, ya Fatah, ya Rozak. Lakukan saja dengan kesyukuran, ketundukan, kemurnian. Nek wis wayahe kebuka pintu rezeki, mesti dibuka. Mesti ana sing batin tenane kan. Wis tak buktekke.
Saya sudah membuktikan dan luar biasa. Saya sudah membuktikan. Mula menika sedulur-sedulur semuanya. Mungkin talqin kita sama, baiat kita sama, cuman masalah penjiwaan, penghayatan dan peresapan ini perlu kita belajar bersama-sama. Kalau kita sudah benar-benar pas menembak titik yang kita tauhidkan, tika kasafkan, nek wis titi wancine teko bakal teko. Dan dalam pengalaman hidup saya, zikir niku nek pamrih panas saestu. Sampeyan zikir ben tajem mripate, panas. Sampeyan ngenten-ngenteni ora tajem-tajem, panas. Tidak nyaman. Makanya maksimalkan ketundukan, maksimalkan kemurnian, maksimalkan kesyukuran. Mulane menika pripun tata carane? Tata carane pripun? Zikir nafsu. Syukuri nafsumu. Sampean punya nafsu lawamah, syukuri. Kemudian zikirkan di titik latifah lawamah di sini. Illallah. Syukuri lawamah. Syukuri amarahmu, zikirkan di titik amarah. Illallah. Syukuri supiahmu, kemudian kau berzikir illallah. Syukuri mutmainahmu, kau berzikir dalam titik mutmainah. Setelah engkau bersyukur dalam zikirmu, maksimalkan ketundukan dan kesujudan. Ketika engkau berzikir dalam cipta, zikir cipta, syukuri panjenengan duwe utek. Sak bodho-bodhone kula, alhamdulillah isih dikei utek. Akhirnya Duh Gusti, utekku ya mengkang ngene iki, ning alhamdulillah mbangane wong sing randhe utek. Kemudian saya zikir cipta, Allahu ya alim, Allahu ya alim, ya alim, Allahu ya alim. Maka muncullah daya hasil dari zikir karena kesyukuran kita atas utek sing diparingi Gusti Allah ning awake dhewe. Maka muncullah yang namanya ladunia di alam nasut, cerdas kita. Nanti ladunia di alam malakut karena puja-puji kita, tajam mata batin kita. Ladunia di alam jabarut, tajam mata hati kita. Ladunia di alam lahut, tajam mata semesta kita. Tajam sekali. Jadi nyuwun pangapunten. Jangan sampai kita masuk dalam sebuah majelis thariqah malah kakean kepinginan, kakean pengarep-arep, kakean pengangen-angen. Insya Allah sing hadir di sini tidak kayak gitu. Ten rika sak ngisore langit sak dhuwure bumi ten rika kuatah sing ngoten niku. Nggih, jadi yang namanya alam thariqah, alam hakikat, alam makrifat itu adalah alam kemurnian, alam ketundukan, alam kesujudan, alam kesyukuran. Itulah hakikat al-ibad. Wadkhuli fi ibad.
masuklah dalam hakikatnya hamba. Habis itu engkau akan menemukan kenikmatan-kenikmatan di dalam berthariqah. Wadkhuli jannati. Sedulur semuanya, ada satu PR. Tata cara zikir sudah dibedar. Komplit bahkan. Ada zikir kewadakan, ada zikir lamalif, ada zikir nafsu, ada zikir ruh. Ya, ada zikir rasa, ada zikir tawaf. Tapi kalau penjiwaan kita, peresapan kita, penghayatan kita, visi dan misi kita di dalam berthariqah itu salah, itu semuanya hanya akan menjadi angan-angan di dalam perjalanan kita berthariqah. Maka dari itu sedulurku, di thariqat Zatariyah ini ibaratnya saya ini nek musik, saya bassnya, Kang Togo itu treble-nya, Kang Agus niku gongnya. Ning ya kaya ngene iki senengane dibanding-bandingke, ditanding-tanding ning. Ayo kalah kula sanate sak ngisore. Jadi fokuslah dalam pribadimu untuk memperjalankan jiwa kepada Allah. Tidak usah tolak-tolak. Maka dari itu dekatilah satu majelis yang membuat hatimu hidup. Apa itu? Ketika engkau berkumpul, engkau sadar akan Tuhanmu. Itulah majelis atau satu perkumpulan yang membuat hatimu hidup. Hindarilah majelis atau jagongan utawa kumpul-kumpul yang membuat dirimu mematikan hati. Apa itu? Pesta daging. Kumpul-kumpul mangan daginge kanca. Kae Kang Rofik kae sesat kae. Kang Rofik kae ra beres ngilmune. Daging kula ki enak nek dipangan. Banyak godaannya. Kadang kumpul mangan daginge kanca. Sing dirembuk eleke terus. Itu adalah majelis yang membuat kita mati hatinya. Yang mematikan hati itu adalah ketika panjenengan berkumpul dalam sebuah majelis ngeluh bersama. Akhirnya muncullah satu laskar piye, laskar yang yung, laskar ngimpi. Wong tarekat kok kumpul bisnis apa Kang? Wah urip kok kaya ngene. Wah bel gadas. Berarti selama ini melu tarekat tambah sugih ora Kang? Lah kok sudut pandangnya beda. Itulah satu perkumpulan yang membuat hati kita lepas dengan Allah. Mati hati kita. Mati cahayanya. Putus sambungannya dengan Allah. Iki sing paling ekstrim meneh. Kumpul bareng-bareng nonton film porno. Bubar wis kuwi. Makanya wanita itu banyak auratnya. Karena kalau wanita terbuka auratnya mesti lali Gusti Allah sampean. Dan
jangan biarkan jiwamu lepas dengan Allah 24 jam full. Sebab kalau kita lepas dengan Allah, nanti muncul tadi kebencian, dengki, iri, hasud, seneng mangan daginge kanca, ngancing. Khatamallahu ala qulubihim, nek dikancing dijak eling Gusti Allah angel. Cara dene wajan nek isa-isa dadak dikerok wis bacot wandel. Mula menika nek pun baiat kumpul-kumpul oleh ning aja seneng mangan daging. Jadikan satu perkumpulan untuk berdiskusi, untuk kita sama-sama dekat dengan Allah. Ini karena saya lihat tadi yang datang adalah 90% kayaknya sudah minat untuk masuk majelis thariqah, makanya saya fokuskan ke situ. Ini adalah sekedar tukar pengalaman.